Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin publik menangis mengingat apa yang terjadi belakangan hari ini. Bagaimana mungkin seorang buronan kelas kakap Joko Chandra bebas mondar-mandir di Indonesia. Seharusnya ditangkap, seharusnya diadili, seharusnya ada dikenakan aspek hukum kepadanya. Tapi mungkin publik melihat seakan-akan dilindungi. Pertanyaannya adalah seberapa kuat sosok Joko Chandra dan kemudian apa tujuannya kembali ke Indonesia mengingat sebentar lagi akan ada rencana peninjauan kembali. Namun kehadiran itu adalah hal yang mutlak ketika peninjauan kembali. Nah, ini akan diteruskan atau tidak? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Bersama saya di sini Bang Saur Siagian. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya. Dan selain juga Bang Saur juga ada seluruh narasumber saya di sini mulai dari Bang Sarifuddin Suding. Bahkan juga Pak Susno Duwaji nanti juga akan banyak berbincang dengan kita pemirsa. Dan Pak Ahwi Lutan juga sudah akan nanti memberikan banyak. Tapi sebelumnya pemirsa dari pihak dari Mabes Polri juga memberikan keterangan. Bahkan yang terbaru bahwa ada surat keterangan COVID yang kemudian diberikan kepada Joko Chandra. Bagaimana lengkapnya? Kita simak berikut ini. Tahun 2009 Kejagung ajukan permintaan red notice kepada dulu masih namanya ZNCB Interpol. Ya tentunya kan pengajuannya itu ada beberapa persyaratan yang diajukan. Ya ada surat surat labju ya, ada surat DPO-nya ya, yang bahasa surat penangkapan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Kemudian juga ada pelintasan dan juga ada kalau ada sidik jari ya, dan ada dilakukan gelar perkara di Baris Krim di sana. Jadi ingin melihat sejauh mana daripada keterlibatan buronan ini yang akan dimasuk dalam red notice itu. Jadi kemudian setelah itu udah oke dalam suatu gelar perkara, baru nanti dari Interpol Indonesia itu mengirimkan permintaan red notice ke Lyon Perancis sana, ke Interpol di pusat sana itu. Jadi nanti dari Interpol pusat ini akan menyebarkan ya namanya itu tadi file tadi ya, menyebarkan ke seluruh negara yang menjadi anggota Interpol itu. Semua menyebarkan semua di sana gitu. Kemudian teman-teman tahu ya, dengan adanya red notice Joko Chandra di tahun 2009, kemudian juga ada isu yang berkembang kok sudah terhapus ya atau terdelete gitu ya. Memang ya di tahun 2014 itu dari 2009 sampai 2014 sudah 5 tahun. Itu adalah delete by system sesuai dengan artikel nomor 51 di Interpol's Rules on the Processing of Data ya. Itu di sini di pasal 51 ya, di artikel 51 itu ada. Di sini ada tertulis delete automatically di sana ya, ada otomatis terdelete ya, delete by system. Ini di pasal di artikel 51. Kemudian di dalam artikel 68 itu bahwa file ini ada batas waktunya 5 tahun. Nah ini di artikel 68 ada 68 ini artikelnya ya. Ini di sini disebutkan bahwa analysis file shall be created by the General Secretariat for an initial period not extending 5 years. Jadi ada batas waktunya 5 tahun, dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Dua Jenderal Bintang 1 pemirsa saat ini sedang disidik Propam. Kita tunggu bagaimana investigasinya. Tapi mungkin pertanyaannya di sini Bang Saur bahwa sangat kuat berarti sosok seorang Joko Chandra di Indonesia sampai bisa mondar-mandir, bisa jadikan sebagai konsultan, surat jalan, surat bebas COVID dan lain-lain. Ini bagaimana melihatnya? Menurut saya hal yang mungkin juga secara fundamental rusaknya mentalitas penegak hukum kita aja. Saya sih nggak percaya ini terlalu kuat. Tetapi yang menurut analisa saya, bagaimana para penegak hukum ini tidak punya moral, tidak punya harga diri, sedemikian rupa sangat mudah mereka kemudian diiming-iming.
Tapi juga sekaligus juga saya kira ini juga refleksi kepada kita. Seorang bintang 1 misalnya, seorang jenderal. Nah ini juga harus disidik. Apakah dia ini sendiri di kesatuannya atau juga terlibat kepada hal yang besar. Tapi menurut saya bukan saja sesungguhnya Mbak Caca polisi dipermalukan, negara ini dipermalukan, rakyat dipermalukan, kemudian negara hukum dipermalukan. Bagaimana seseorang institusi yang kita minta untuk menangkap buronan, ya itu adalah perintah hukum, nggak ada yang lain. Tetapi dia sendiri kemudian bahkan memperlakukan dia datang ke rumah di mana dia harusnya ditangkap, bahkan diperlakukan penjahat ini menjadi konsultan mereka. Ini kan saya nggak tahu lagi mendefinisikan kejahatan seperti apa ini. Andaikan institusi yang lain mungkin melakukan nggak apa-apa. Tetapi polisi karena mereka ini yang bertanggung jawab untuk menangkap mereka ini bersama dengan Kejaksaan Agung gitu loh. Tetapi penjahat ini, buronan ini malah diperlakukan dia sebagai seorang konsultan. Itu menurut saya penghinaan yang sangat luar biasa, Mbak Caca. Oke, saya sekarang ke Bang Sarifudin Suding di sini, Bang. Sambil saya akan terus menghubungi Bang Sarifudin Suding. Tapi sebelum pemirsa agar jelas kepada Anda, karena memang ini kasusnya setelah lama sekali, supaya kemudian merefresh ingatan kita, bagaimana kemudian jejak dari seorang Joko Chandra, kemudian hingga ini menjadi polemik pemirsa. Ini dia kita simak pemirsa. Ya, kemudian kasus Joko Chandra ini memang begitu mencuat ketika bocornya surat jalan yang kemudian dikeluarkan. Bahkan hal ini yang kemudian melegalkan seorang Joko Chandra bisa berpergian di Indonesia. Tapi mungkin Bang Saur kalau misalnya melihat saat ini kasusnya begitu rumit dan juga begitu polemik, ini kan kita lihat terlebih dahulu. Ini merupakan jejak dari Joko Chandra di Indonesia. Pun sampai saat ini juga masih belum dipastikan ke negara mana kemudian ia telah berangkat usai selama beberapa hari kemudian Indonesia. Tapi Bang sebenarnya kita tahu bahwa seorang pejabat pastinya kan juga pejabat karir, pasti ada yang dipertahankan. Sampai kemudian dia tahu bahwa konsekuensi dari kode etik jika kemudian terlibat pasti ada konsekuensi hukum dan juga etik. Sampai kemudian seorang Joko Chandra bisa mempengaruhi, berarti ini apa? Uang yang bermain? Ya artinya kan kalau kita lihat ini buronan ini kan sudah ada sekarang viral nih bahwa pendistribusian dana berapa ke Bareskrim, berapa ke Kejaksaan, berapa kepada KPK. Saya dengar sendiri katanya ini dilaporkan. Setidaknya kita sudah melihat bahwa ini tidak semata-mata kemudian hanya institusi kepolisian, tetapi saya bayangkan ini juga menyasar kepada institusi-institusi yang lain. Seperti? Ya, misalnya kejaksaan, karena kan kejaksaan kan waktu itu disurati untuk soal red notice-nya supaya kemudian dicabut. Nah, saya pikir kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Saudara Kapolri, Saudara Idam Aziz, bahwa segera memecat, tetapi tidak harus hanya menonjobkan, tapi Kabarisskrim sudah berjanji kemudian akan melakukan tindak pidana, bahkan juga menyasar pencucian uang, artinya uang apa yang akan juga diduga. Nah oleh karena itu saya kira juga Kapolri sudah melakukan, tetapi juga Kejaksaan Agung, lembaga yang lain juga yang juga diduga harus segera proaktif juga menuntaskan kasus Saudara Joko Chandra ini. Baik, ini menarik ketika Bang Saur begitu mendalami mengenai kasus ini, bahkan kemudian sempat menyebut institusi lain, karena memang saat ini informasi yang berkembang PK lah yang kemudian menjadi sasaran ke depan. Tapi mengingat kehadiran kan harusnya mutlak. Kasus ini kemudian sedang ramai. Bagaimana kemudian kelanjutannya? Anda penasaran sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Ini bukan penghapusan, tapi penyampaian yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi ini adalah menyampaikan, ini loh Pak Dirjen Imigrasi, bahwa red notice atas nama Joko Chandra ini sudah terdelete by system. Marilah surat ini diterbitkan oleh ZNCB kepada Dirjen Imigrasi bertanggal 5 Mei 2020. Pemirsa, selain Bang Saur juga nanti saya akan berbincang dengan Pak Alwi Lutan, merupakan mantan sekretaris NCB Interpol. Tapi sebelumnya pemirsa, saya ke Bang Saur, saya ke Pak Alwi dulu. Pak Alwi, saya ingin banyak berbincang dengan Pak Alwi karena memang saat ini
Pak Ahwil, saat ini kemudian salah satu jenderal bintang 1 yang sedang disidik karena memang diduga keterlibatan mengenai penghapusan red notice. Tapi sebenarnya Pak, kalau misalnya dilihat dari bagaimana juga dengan tupoksi alurnya untuk mencabut red notice seseorang itu sebenarnya seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk red notice ini adalah suatu hak satu negara untuk mengajukan permintaan kepada markas besar Interpol. Tapi syaratnya harus anggota Interpol. Ya. Jadi kalau bukan anggota Interpol tidak bisa. Dan saat ini anggota Interpol ini kurang lebih hampir 196 negara. Kebetulan di Republik Indonesia ini yang ditunjuk sebagai National Central Bureau itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kepala Interpol di Indonesia ini adalah Kapolri, tapi pelaksana sehari-hari adalah SES NCB Interpol. Ya kebetulan saya pernah menjabat jabatan ini cukup lama, hampir 3 tahun, di tahun 92 sampai 95. Jadi hal ini adalah suatu hal yang biasa apabila ada permintaan-permintaan. Contohnya demikian. Apabila ada suatu instansi di Republik ini sebagai penegak hukum meminta daftar pencarian orang secara internasional, misalnya itu bisa dari bea cukai, bisa dari imigrasi, bisa dari KPK, dan bisa juga dari Kejaksaan Agung. Itu semua mengajukan ke National Central Bureau yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Kebetulan saya NCB Interpol ini berada di markas besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan alat-alat komunikasi yang sudah sama dan standar yang diberikan oleh markas besar Interpol di Lyon, Prancis. Jadi apabila ada suatu permintaan, misalnya contoh nih, permintaan dari KPK untuk menangkap satu orang, itu datanya harus sangat lengkap, dan kemudian data-data ini mungkin lengkap dengan sidik jari, foto, alamat, dan lain-lain, itu dikirimkan ke markas besar Interpol. Nanti setelah dicek oleh markas Interpol sudah memenuhi syarat, maka markas besar Interpol akan menyebarkan ke seluruh negara-negara yang menjadi anggota Interpol di seluruh dunia, yang jumlahnya saat ini 196. Contoh yang paling konkret yang pernah kita lakukan dan berhasil dengan sangat sukses adalah waktu kasus penangkapan Nazarudin yang tertangkap di Kolombia, tepatnya di Cartagena. Jadi waktu yang bersangkutan mendarat di lapangan terbang, itu pihak imigrasi, kebetulan imigrasi di Kolombia itu adalah memang dari institusi kepolisian. Jadi mereka melihat langsung mereka melakukan istilahnya isolated. Kalau sebetulnya red notice ini adalah daftar pencarian internasional. Jadi sebetulnya berlaku untuk surat penangkapan sebetulnya. Jadi hanya penangkap ya, hanya untuk diisolasi, ditangkap, kemudian dicek siapa yang meminta, negara mana yang meminta. Kebetulan waktu itu negara yang meminta adalah Indonesia. Sehingga dengan sangat cepat mereka mengirimkan informasi ini ke markas besar Interpol. Markas besar Interpol di Lyon meneruskan ke Jakarta. Dan Jakarta dalam tempo singkat sudah mengetahui dan kita minta tolong diisolasi dulu di sana, ditahan istilahnya. Ya bukan ditahan dulu, kalau istilahnya penangkapan itu kan hanya bukan ditahan di negara itu. Kemudian kita dengan sangat cepat bisa menangkap dan membawa kembali ke tanah air. Ini adalah contoh satu red notice yang sangat berhasil. Karena kebetulan memang kita bisa lakukan dengan sangat cepat dan semua informasi lengkap. Jadi sangat berhasil. Baik, jadi inilah salah satu contoh-contoh. Ya, Oke. Pak, itu kalau untuk penerbitan red notice, ya bagaimana dengan pencabutan, Pak? Sebenarnya ketika divisi NCB Interpol ini kemudian mencabut red notice seseorang, prosedurnya seperti apa? Apakah harus ada permintaan terlebih dahulu, berkas-berkas apa yang kemudian harus dilengkapkan? Seperti apa, Pak? Oke, jadi demikian. Jadi sebetulnya di aturan yang dibuat oleh markas besar Interpol itu adalah berlaku sebetulnya selama 5 tahun. 5 tahun ini biasanya adalah akan diberitahukan orang ini masih di dalam penjara atau tidak. Kalau tidak ada reaksi atau tidak ada respons, itu automatically released by system. Jadi secara sistem dia otomatis akan hilang nama ini. Kecuali
sebelum masa 5 tahun, itu negara peminta, jadi negara yang meminta ini, mengajukan atau meminta kembali bahwa orang ini masih diadakan sebagai daftar pencarian orang internasional atau red notice tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kan, tidak ada permintaan, itu harusnya secara automatically by system. Jadi nggak ada minta-minta, kita nggak minta-minta itu memang sudah 5 tahun, otomatis di sana akan hilang. Tapi bisa juga sebelum itu kita mengajukan permintaan, orang ini masih kita cari. Sehingga dengan kita cari, kita masih bisa meneruskan kembali 5 tahun berikutnya gitu. Ini kira-kira contoh yang pasti gitu ya. Jadi sebenarnya narasi yang lebih tepat itu terhapus oleh sistem atau memang dihapus Pak ketika nama dari Joko Sugiarto Tjandra itu tidak ada dalam daftar red notice? Kalau kita lihat permintaan red notice ini tahun 2009. Jadi kalau menurut aturan yang berlaku di Markas Besar Interpol, 5 tahun itu berarti kan 2014. 2014 itu sebetulnya sudah ada, akan hilang by system. Jadi bukan diminta dihapus, memang terhapus oleh sistem yang ada gitu. Jadi memang terhapus oleh sistem yang ada. Jadi itu secara otomatis oleh mesin, bukan oleh permintaan-permintaan. Kecuali ada permintaan khusus. Jadi sebelum itu bisa dimintakan gitu. Oke, Bang Saur bisa menanggapi tidak bahwa ini memang harus didudukkan dengan jelas sebenarnya, kalaupun keterlibatan sebatas apa, tapi ada juga sistem yang juga kita tidak bisa kita indahkan. Ya, Mbak Caca, jangan kita terjebak di sistem yang tadi Pak Alwi mengatakan secara prosedur. Tetapi kita ada hal yang sangat serius, katakanlah itu tercatat dengan terhapus dengan sistem. Tetapi orang yang datang ke markas daripada Interpol ini kan di Mabes Polri. Dia ini kan sebagai seorang buronan. Artinya adalah andaikan pun secara sistem kemudian tidak diminta, tetapi ada buronan yang kemudian kita sudah tahu bahwa dia juga belum mempertanggungjawabkan kejahatannya, datang ke markas Interpol yang tadi Pak Alwi bilang itu di markas Mabes Polri. Ini kan mereka mensiasati celah tersebut. Nah, saya kira administrasi andaikan pun katakanlah itu tidak diperpanjang secara sistem, secara material mestinya polisi juga tahu bahwa yang datang ini adalah seorang terpidana korupsi gitu loh Mbak Caca. Ya, saya ke Bang Suding. Bang Suding ini menjadi perwakilan rakyat di DPR, kemudian pastinya juga mengawal kasus ini bahwa memang sudah ada 2 Jenderal Bintang 1 yang saat ini disidik. Tapi juga kelanjutan ini juga kemudian kita jangan teralihkan karena apa goals selanjutnya dari seorang buronan kelas kakap Joko Tjandra. Tapi kemudian Pak Suding melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya menghargai dan mengapresiasi ya sikap dan tindakan yang begitu cepat yang dilakukan oleh Kapolri mencopot Korwas PPNS, ya, saudara Prasetyo Utomo dan juga dari Divisi Hubungan Internasional. Nah, saya kira dengan langkah ini itu menjadi pintu masuk sebenarnya untuk membongkar siapa jaringan-jaringan persekongkolan jahat ini yang terlibat dalam kaitan kasus masuknya Joko Tjandra. Karena kita tidak bisa melihat bahwa masuknya Joko Tjandra ke negara kita itu tidak ada suatu hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang ada di aparat penegak hukum kita. Dia masuk itu dengan sudah dirapikan sedemikian rupa, ya, baik itu di unsur kepolisian maupun di kejaksaan dan pihak imigrasi. Karena sering saya katakan ya ketika ditanya wartawan bahwa ini kita tidak lihat bahwa ini adalah persoalan biasa, tapi adalah persoalan luar biasa dengan adanya persekongkolan jahat di antara institusi penegak hukum kita. Nah, makanya dengan langkah yang dilakukan oleh Kapolri saya mengapresiasi dan ini pintu masuk dalam rangka untuk membongkar kejahatan ini.
Oke, sekarang saya ke Pak Wil lagi. Pak Wil, kalau tadi Bapak bahwa kita memang harus berpikir jernih atas kasus ini, kemudian meskipun kita memang begitu menyayangkan ini terjadi. Tapi kalau memang ada sistem yang memang dengan sendirinya, dengan jangka waktu yang memang terhapus, sebenarnya siapa yang punya kuasa untuk memperpanjang dari masa red notice ini, Pak Wil? Hilang suaranya. Baik, Pak Wil, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau memang secara sistem red notice itu kemudian ada jangka waktunya, yang seharusnya memperpanjang siapa, Pak? Jadi saya terangkan tadi bahwa memang untuk National Central Bureau di Indonesia ini adalah dipercayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi semua instansi-instansi peminta, jadi instansi yang meminta ya. Jadi itu bisa dari KPK, bisa dari Kejaksaan Agung, bisa dari imigrasi, bisa dari PPATK, bisa dari Bank Indonesia. Itu selalu mengirimkan surat untuk permintaan meneruskan atau meneruskan orang ini harus diperpanjang atau tidak gitu. Jadi biasanya kalau udah tidak diminta, tidak ada perpanjangan, ya kita tidak bisa berpikir apa karena ini adalah tugas dan masing-masing instansi gitu. Jadi dalam hal ini adalah yang meminta waktu membuat red notice pertama adalah Kejaksaan Agung. Sehingga Kejaksaan Agung harusnya sebelum masa 5 tahun ini sudah meminta atau meneruskan kembali atau memperpanjang istilahnya. Dan kita akan meneruskan. Jadi sebetulnya di sini National Central Bureau ini adalah sebagai kalau boleh kita bilang sebagai panjangan tangan dari Markas Besar Interpol di Lyon untuk instansi-instansi yang berkepentingan gitu. Dan untuk menjaga ini makanya dibuat di satu pintu. Satu pintu itu namanya makanya NCB Interpol, National Central Bureau Interpol Indonesia. Jadi hanya satu Interpol di tiap-tiap negara gitu. Pak Wil, ditahan dulu. Nah, mungkin saya ke Bang Suding, Pak. Saya ke Pak Suding dulu. Pak Suding, ini biar tidak ada institusi yang kemudian cuci tangan atas kasus ini. Kalau misalnya ada masa vakum dari red notice yang kemudian tidak ada yang mengajukan, ini kemana saja kemudian KPK, Kejaksaan, dan pihak-pihak yang harusnya memberikan masa perpanjangan red notice, Pak Suding? Ya, jadi begini Mbak Caca ya, kalau kita melihat ada 39 buron yang saat ini masih ada di luar negeri, saya kira tidak betul bahwa sistem itu 5 tahun lalu kemudian automatically itu bisa terhapus. Tapi tidak itu berlaku untuk 39 buron yang saat ini ya. Masih ada yang lebih dari 5 tahun itu masih tercatat di NCB sebagai red notice itu. Nah kalau kita melihat surat dari Divisi Hubungan Internasional ya, Hubinter, tanggal 5 Mei 2020, dalam rangka untuk menyampaikan bahwa penghapusan Interpol Red Notice atas nama Joko Chandra, untuk apa ada penyampaian ketika itu otomatis bahwa itu sudah terhapus gitu loh. Itu pertanda bahwa yang bersangkutan masih tercatat, ya masih belum terhapus ya dalam status sebagai Red Notice, karena dengan adanya penyampaian dari Divisi Hubungan Internasional ini ke Dirjen Imigrasi lalu kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Mei oleh pihak imigrasi untuk menghapus sistem disimkin tentang Joko Chandra ini. Sehingga saya mengatakan bahwa Joko Chandra sebelum tanggal 5 Mei itu masih terdaftar di sistem bahwa dia dalam posisi red notice, sehingga ada penyampaian ya dari di Hubinter bahwa yang bersangkutan telah dihapuskan, kan begitu. Tadi itu beberapa buron, ada 39 buron yang masih ada di luar negeri itu di atas 5 tahun masih terdaftar. Nah sudah di sini kemudian sudah kelihatan di sini Pak Susno Duaje, mantan Kabar Eskrim. Saya mau angkat bicara dulu ini Pak, karena begitu ramai kasus ini, bahkan kemudian yang sedang trending topik adalah surat jalan. Saya minta kemudian bagaimana pendapat dari Pak Susno Duaje? Kalau saya kan setiap suatu peristiwa ini bagus sekali kita ambil hikmahnya saja ya. Jadi tak perlu saling salah menyalahkan satu sama lain. Tapi di balik ini kita balik mundur lagi kan nggak bisa. Tapi hikmah yang ada di sini adalah berarti koordinasi itu baru sebatas semboyan saja. Jadi kalau koordinasi baik antara instansi baik Bariskrim, Polri, NCB, imigrasi, kejaksaan, yang nggak akan terjadi. Apalagi di zaman era sekarang ya. Era sekarang kan
tidak hanya telepon saja, ada WA, ada Telegram, ada Zoom meeting, ada Google meeting, bisa kita gunakan untuk koordinasi, nggak terlalu sulit. Ya. Jadi mari hikmah yang kita cari. Kalau kita saling salah menyalahkan nggak selesai-selesai. Apalagi kalau kita mencari alasan pembenar dari masing-masing institusi, nggak akan selesai. Yang ada hanya kepala panas saja gitu. Iya, Pak Susno, 2009 Pak Susno menerbitkan red notice untuk Joko Chandra, memburu juga kemana-mana, tapi tak ketemu juga. Sakti betul ya Pak ya Joko Chandra ini Pak Susno? Kalau di era saya bukan sakti ya, tapi memang belum ketemu gitu ya, karena baru hari. Gitu. Tapi kalau dia sudah masuk Indonesia, sudah bisa minta KTP, sudah bisa minta segala macam, apalagi datang ke kantor pemerintah, silakan nilai sendiri apa sakti, apa sakti mandraguna, apa-apa gitu. Baik, baik. Pak Susno ditahan dulu, karena pemirsa juga akan penasaran sebenarnya kalau sepak terjangnya begitu gesit pemirsa, apa yang kemudian terjangan berikutnya dari seorang Joko Chandra sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini bukan penghapusan, tapi penyampaian yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi ini adalah menyampaikan, ini loh Pak Dirjen Imigrasi, bahwa notif atas nama Joko Chandra ini sudah terdelete by system. Inilah surat ini diterbitkan oleh ZNCB kepada Dirjen Imigrasi bertanggal 5 Mei 2020. Ya pemirsa, sebelum saya ke Pak Susno, bahkan juga Bang Suding, juga ke Pak Ahwil, juga Bang Saur. Ya. Terlebih dahulu pemirsa kita akan simak informasi ini kemudian untuk menambah pengetahuan Anda mengenai sepak terjang seorang Joko Chandra hingga kemudian bisa malang melintang di Indonesia, bisa bepergian. Bahkan untuk kasusnya ini kemudian saya akan hadirkan pemirsa untuk kasus Joko Chandra ini dari 1 Agustus 1900, bahkan di tahun 2000 pemirsa sudah divonis oleh PN Jaksel. Kemudian kita lihat lagi, nah kemudian di tahun 2008 ini Kejaksaan kemudian mengajukan PK ke MA. Sampai saat ini pemirsa untuk kasus ini kita akan lihat terlebih dahulu beberapa hal yang kemudian membuat seorang Joko Chandra ini kemudian ketika 2009 divonis dengan denda 15 juta rupiah dan 546 miliar di Bank Bali yang kemudian dirampas negara. Ini kemudian di 10 Juni kabur ke Papua Nugini, bahkan di 10 Juli red notice dari Interpol ini terbit di 2009. Kemudian kita lihat terlebih dahulu juga ini 2012 diketahui menjadi warga negara Papua Nugini. Bahkan 2014 Interpol hapus nama Joko Chandra dari red notice di 2014. Kemudian di 2020 Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Chandra dari data perlintasan di tepatnya 13 Mei 2020 untuk data perlintasan. Bahkan juga di 2020 19 hingga 22 Juni perjalanan Jakarta Pontianak dengan mengantongi surat jalan yang diteken Kakorwas PNS Bareskrim Polri. Kemudian kita lihat terlebih dahulu pemirsa yang lebih mengejutkan lagi 3 Juni 2020. Lurah Grogol dihubungi pengacara mengenai rencana pembuatan EKTP. Bahkan 8 Juni 2020 Joko Chandra dan juga kuasa hukum melakukan perekaman EKTP. Kemudian Joko Chandra mendaftarkan peninjauan kembali untuk vonis 2 tahunnya. Kita lihat terlebih dahulu juga untuk Joko Chandra mengajukan pembuatan paspor di Imigrasi Jakarta Utara di 22 Juni. Bahkan terbit paspornya 23 Juni dan 27 Juni Kejaksaan Agung meminta nama Joko Chandra dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO. Ya, kemudian saya kembali bertanya kepada Pak Susno, kalau tadi memang belum banyak yang disampaikan Pak Susno, apa yang menjadi penting apa yang disampaikan oleh Pak Susno ketika kasus ini juga ada di masa Pak Susno menjabat sebagai Kabareskrim. Kalau sekarang kemudian menjadi celah adalah status mengenai buronan yang kemudian sempat hilang, kemudian celah itu kemudian dimanfaatkan pulang ke Indonesia untuk mengurus PK. Tapi Pak Susno melihat seperti apa? Ya, pertama saya lihat begitulah rentannya ya kondisi negeri ini ya. Ternyata buron seperti ini bisa masuk gitu. Padahal kita punya intelijen yang sangat-sangat bagus gitu. Punya aparat yang sangat-sangat bagus. Punya alat komunikasi yang sangat-sangat bagus. Artinya dan punya pimpinan institusi yang sangat-sangat hebat. Tapi kita punya lini yang lemah gitu ya. Lini menengah ke atas gitu lemah. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian koordinasi
koordinasi itu, ya mau tak mau kita nggak bisa lagi katakan bahwa koordinasi kita bagus. Kita harus akui bahwa ada kelemahan. Dengan mengakui kelemahan ini, kita tentunya perlu perbaikan. Kita tidak perlu menyesal, tidak perlu saling salahkan, nanti akan membuat hubungan institusi menjadi renggang. Pimpinan institusinya saya yakin bahwa mereka sangat baik, sangat prihatin atas peristiwa ini, tetapi pada level menengah atas ini yang tidak bagus. Ya, Pak kok Susno, masih menarik. ya. Tadi berkatakan Pak Susno bahwa lini menengah ke atas ini yang kemudian perlu diperhatikan. Ketika masa Pak Susno, berarti Bapak juga memperhatikan lini menengah ke bawah. Bagaimana kemudian itu juga diburu Joko Chandra di masa Bapak menjabat? Bagaimana? Ya, itu kita lakukan sesuai prosedur kan, sudah dimintakan red notice dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa seketika waktu itu juga ketangkap. Apalagi masa jabatan saya kan hanya 1 tahun lebih sedikit. Tapi kan masih bersambung, dia kan masih tetap dalam status DPO buronan selama 5 tahun. Nah, kalau habis tentunya misalnya surat. Nah, kalau surat nggak dijawab ya bisa saja lakukan dengan telepon dan sebagainya. Jadi artinya yang paling penting bagi kita adalah melakukan perbaikan. Tidak perlu kita saling salahkan, tidak perlu kita saling heboh, apalagi kalau ini dipolitisir gitu. Yang bertepuk tangan ya Joko Chandra, kok bisa masuk gitu kan. Ya. Oke, nah Bang Saur, kalau misalnya kok dilihat seperti ini memang sedikit rumit gitu ya. Tapi kalau misalnya digarisbawahi adalah kalaulah memang semua bekerja sama institusi, memang semua serius, tidak hanya satu part, tidak hanya satu bagian, ya akan tidak terjadi seperti ini. Tapi kan yang berbaik memang tidak cuma satu, ada beberapa juga institusi lain ya, Bang Saur. Saya setuju dengan Pak Susno, tidak menyalahkan. Saya kira kehadiran kita di sini dalam konteks kita mau membenarkan. Kalau tadi Pak Susno mengatakan ada level yang menengah yang rusak, menurut saya agak terbalik. Kita kehilangan keteladanan pemimpin. Apakah seorang level menengah berani, andaikan pimpinannya kemudian punya role model, punya panutan? Saya kira mereka berpikir ulang gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira betul koordinasi dalam konteks formal kita iya, tetapi dalam konteks untuk memperbaiki harus kita akui seorang penjahat datang dalam konteks untuk apa namanya bermain-main, iya. Karena yang kita lihat sekarang kan ternyata ada uang-uang disebut. Nah ini harus dikejar. Jadi kita seperti saya bilang tadi, saya setuju dengan Pak Suding. Kapolri sudah cepat bertindak, tapi Jaksa Agung juga harus proaktif. Kemudian Menkumham, kemudian teman-teman advokat pengacara juga tidak boleh juga kemudian berhenti. Karena apa? Kalau kita lihat chat yang sekarang beredar kan itu salah satu implementasi adalah pengacaranya gitu loh Mbak Caca. Oke, karena di sini sudah ada Pak Awil juga, langsung saja saya tanyakan kepada Pak Awil. Pak Awil, mungkin tidak ketika masa menjabat Pak Awil menghapus red notice dengan inisiatif pribadi tanpa tahu atasan, mengindahkan semua prosedur yang harusnya dijalani, mungkin tidak kemudian Pak Awil? Kalau menghapus ya, untuk menghapus itu memang kita tidak ada wewenang untuk menghapus. Karena kalau terhapus oleh sistem, itu kita nggak bisa bilang apa-apa. Karena itu automatically gitu. Tapi kita bisa menghapus misalnya orang sudah ketangkep, atau orangnya sudah meninggal, orangnya tertangkap. Itu bisa kita laporkan. Ini sudah kita cabut bahwa orang yang sudah tertangkap, orang yang sudah meninggal, atau orang yang sudah macam-macam gitu. Tapi udah jelas gitu. Jadi kita menghapus itu kalau memang ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, kita sama sekali tidak boleh mencabut. Exactly not. Tidak boleh. Oke, baik. Kemudian jadi itu adalah by system. Oke, saya ke Pak Suding. Pak Suding, kalau sekarang kan kita fokusnya adalah siapa yang kemudian membuat seorang Joko Chandra bisa mondar-mandir di Indonesia. Tapi pertanyaannya belum ada kemudian arahnya kepada siapa yang kemudian memberikan, siapa yang kemudian meminta ini Joko Chandra akan dikenakan apa. Ini bagaimana Pak Suding? Begini Mbak Caca, ya, kalau kita lihat rentetan peristiwa Joko Chandra ini, itu kan ada permintaan lalu kemudian ditindaklanjuti kepada siapa yang diminta gitu loh. Kalau lihat kasus ini kan dimulai tanggal 16 April 2020 ada permohonan ya dari istri yang bersama Joko Chandra, Anda Buntaran, tanggal 16 April 2020 permohonan pencabutan Interpol red notice atas nama Joko Chandra. Itu tanggal 16 April 2020. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Kadif Hubinter
tanggal 29 April 2020 tentang penyampaian informasi dalam hal pembaharuan data. Nah, dari situ kemudian ada surat dari Sekretaris Interpol, ya, dalam kaitan menyangkut masalah penghapusan, ya, red notice atas nama Joko Chandra, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak imigrasi, ya, tanggal 13 Mei. Nah, kalau dilihat dari rentetan-rentetan ini, saya kira memang ini sudah terencana, ya. Sudah terencana sedemikian rupa bagaimana agar ini semua aman, lalu kemudian Joko Chandra begitu mudah masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Nah, saya kira tidak hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari institusi kejaksaan dan juga dari institusi Kemenkumham dalam hal ini pihak imigrasi. Ini harus semua dibongkar kalau kita mau ingin bersih-bersih gitu loh. Ya, makanya di awal saya katakan bahwa tidak mungkin hanya Korwas CPNS lalu kemudian hanya Sekretaris Interpol, ya, Pak Nugroho itu, ya, yang terlibat dalam kasus ini, tapi saya kira ini melibatkan banyak pihak. Oke. Ya, melibatkan banyak pihak termasuk siapa yang melindungi yang bersangkutan. Termasuk siapa yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan, apakah pengacaranya, apakah ini semua harus diproses. Gitu. Menarik. Ini adalah persekongkolan jahat dalam rangka melindungi terpidana koruptor, ya, yang sudah di DPO-kan. Jadi udahlah, jangan karena kita sudah paham lah permainan seperti ini. Bang Saur nanti akan saya akan tanya banyak kepada Bang Saur, bersih-bersih secara keseluruhan, siapa yang kemudian mengetahui keberadaan dari seorang Joko Chandra. Bahkan juga saya mau tanya kepada Pak Susno Duaji, ketika menjabat sebagai Kabarreskrim, pernah tidak di lobi-lobi Pak untuk kasus seperti ini Pak dari Pak Joko Chandra sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam? Ini bukan penghapusan, tapi penyampaian yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi ini adalah menyampaikan, ini loh Pak Dirjen Imigrasi, bahwa red notice atas nama Joko Chandra ini sudah terdelete by system. Inilah surat ini diterbitkan oleh ZNCB kepada Dirjen Imigrasi bertanggal 5 Mei 2020. Meskipun singkat waktu Indonesia, tapi dahsyat juga pemirsa ketika keberadaannya tidak terendus oleh publik, meskipun kemudian bocor juga surat jalan. Saya mau tanya kepada Pak Susno Duaji, ketika Bapak menjabat sebenarnya sudah menerbitkan dan juga memburu Joko Chandra. Tapi sempat tidak Pak ada upaya-upaya juga yang kemudian terjadi untuk ya memuluskan lah untuk bagaimana kemudian proses Joko Chandra ini kemudian ditindak secara hukum. Bagaimana Pak? Yang jelas Mbak Caca, saya katakan kalau dengan saya pasti tidak akan berani. Kalau berani saya telan, ya, ketangkap. Nah, kesempatan ini saya gunakan. Momentum ini saya sangat setuju dengan Pak Saur, dengan Pak Suding, Pak Wil. Kesempatan untuk kita memperbaiki sistem kita, memperbaiki koordinasi kita. Kemudian kesempatan kita untuk menegakkan disiplin. Masing-masing institusi ada kode etik, ada disiplin, terapkan itu. Kemudian kata Bang Saur tadi, kalau memang terlibat pidana, seret ke peradilan. Selesai. Karena dengan itu, kita akan, yang sekarang ini sangat prihatin, sangat sedih dan sebagainya, akan terobati. Baik, kemudian saya ke Pak Wil. Pak Wil, bagaimanapun juga saat ini semua mata menyorot kepada Interpol ini. Bagaimana kemudian ke depannya supaya kasus ini bisa ditindak secara jelas, Pak? Kalau saya rasa ini ya itu tadi betul yang disampaikan oleh Pak Susno. Sebetulnya kita ini kan sekarang sudah membuat satu sistem ya. Dengan satu KTP, satu nomor, itu sebetulnya semua bisa link. Itu bisa link. Saya kebetulan saat ini kan masih bertugas juga membantu di Badan Narkotik Nasional. Ini kita sudah mencoba link dengan imigrasi, dengan bea cukai, dengan ini. Jadi sehingga kalau ada ini pencarian, itulah gunanya. Itu tadi kita bilang bahwa organisasi ini yang perlu adalah KIS itu tadi. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Ini bagaimana sistem yang kita buat supaya lebih mudah. Karena kalau hanya dengan pakai datang orang, telepon, surat, itu pasti terlambat. Baik. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan sistem ini dengan baik, saya rasa itu sangat mudah. Oke. Begitu dia datang, dan hal ini jangan coba-coba misalnya di Singapura atau di Hong Kong. Coba begitu datang nama kita keluar, apa kita pernah terjadi satu tidak pidana, itu langsung dicekal oleh mereka. Kalau di kita mungkin masih sulit kan, orang pernah melakukan satu tidak pidana di satu tempat, begitu dia keluar,
Ya karena nggak terikut atau terlambat sampai ke imigrasi, ya lewat juga gitu. Oke. Nah ini yang kita mau supaya sistem ini sama-sama kita perbaiki. Oke. Kita kan mencoba, negara ini kita punya. Kita jangan sampai ini, semua harus kita buat Ya. supaya mudah, murah, dan cepat. Dan orang tidak akan bisa yang lari lagi gitu. Oke. Jadi saya rasa itu. Ya. Jadi biarpun sistem kita udah bagus, ya inilah yang harus kita harapkan. Oke. Jadi saya minta mungkin untuk ke depan ini kita mari bersama-sama memikirkan secara Baik. bersama. Karena kita mencoba dengan satu nomor KTP itu sebetulnya sudah bagus. Bisa menyambung ke Ya. NPWP, bisa menyambung ke SIM. Ya. Harusnya kan demikian. Oke. Semua bisa nyambung ke kemana-mana. Iya, oke. Sekarang saya ke Bang Saur. Ini kalau bersih-bersih semua, Bang. Jangan kemudian disasar satu institusi, yang lain diam saja bukan berarti tidak bersalah. Belum Betul. saja. Bagaimana melihatnya? Ya, saya mendukung apa yang dibilang oleh Pak Sunan dengan Pak Alwi. Mereka menyinggung soal sistem. Mbak Caca ingat, sistem ini digerakkan oleh manusia. Yang fundamental yang kita harus berubah adalah mentalitas kita yang rusak. Mentalitas penegak hukum kita yang sangat mudah dengan uang melebihi Tuhan. Itu yang saya kira juga sistem seperti itu yang kita perbaiki. Dan yang kedua, Mbak Caca, saya setuju. Kita mulai harus tidak boleh berhenti di kepolisian. Jaksa Agung harus segera proaktif mengejar ini karena mulai dari mereka. Ada setiap hari, setiap detik yang mestinya melototi yang perpanjangan, yang DPO itu di mana mereka? Itu sangat mudah. Kemudian juga imigrasi, tapi juga pengadilan. Pengadilan jangan dibohongi juga karena ada niat buruk daripada buronan ini memakai siasat harus pihak langsung mendaftarkan PK demi karena punya niat baik, ini dibatalin. Ya. Dan juga teman-teman di advokat, karena apa? Ternyata fasilitasi itu teman-teman advokat. Advokat juga saya dorong teman-teman saya organisasi supaya juga proaktif menindak ini. Dan juga teman-teman saya apresiasi kepada sahabat saya Pak Suding karena sama-sama kami di PBHI. Saya kira teman-teman di DPR juga dengan kewenangan juga mengawasi. Betul. Jangan sampai negara ini kita desain oleh the founding fathers, orang-orang baik, kemudian dikuasai oleh bandit, seorang bandit gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus bergandengan tangan menangkap ini sehingga kepercayaan publik kembali kepada kita, Cak. Itu menurut saya. Nah, Bang Suding, ini bagaimana DPR bisa mengawal tidak, Bang? Di tengah ini rayuannya luar biasa ini ya, uang yang kemudian bisa bermain. DPR bisa kawal ini tidak, Bang? Saya kira ini memang telah mencoreng di bawah negara ya, dan juga mempermalukan institusi negara. Kasus Joko Chandra ini betul-betul menurut saya ini sangat ironis terhadap penegakan hukum kita. Ya. Nah, karenanya saya mengunderline apa yang disampaikan oleh Pak Susno, Pak Saur, lalu kemudian Pak tadi, bahwa memang lemahnya koordinasi antar institusi kita memang benar adanya. Saya kira kejadian ini tidak akan terjadi ketika misalnya ada koordinasi antar institusi dalam kaitan menyangkut masalah kasus Joko Chandra ini. Cuman karena memang saya melihat di awal saya katakan bahwa ini sudah diatur dan terencana sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ada di institusi penegak hukum kita ini sudah tergadaikan integritasnya, kan begitu. Ketika misalnya integritas ini betul-betul dikedepankan, apalagi ketika dalam rangka untuk polisi yang profesional, modern dan terpercaya, saya kira ini tidak akan terjadi hal yang sedemikian itu. Nah, sekali lagi saya menyatakan sungguh prihatin, dan ini adalah wibawa negara betul-betul jadi taruhan dan juga mempermalukan institusi negara oleh seorang Joko pidana dan juga sebagai buron. Baik, terima kasih Bang Suding, terima kasih Bang Saur. Kita tunggu ini bagaimana kemudian semua institusi ini harus kerjasama ya, jangan kemudian merasa bersih sendiri padahal belum tentu. Kemudian juga terima kasih Pak Susno, terima kasih Pak Awil, dan juga terima kasih juga Bang Saur. Sesaat lagi pemirsa saya akan hadirkan informasi mengenai update perkembangan terbaru kasus COVID-19 Indonesia yang juga sangat mengkhawatirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.